Halo semuanya, nama aku Yesi Aprilia. Yuk hari ini kita sama-sama belajar tentang psikologi komunikasi. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Akil Sirat. Biasa dipanggil Akil. Salam kenal. Hai, nama saya Safa Alia. Hai, nama saya Ria Sagita Sirait. Hai, saya Fitriani Mardatila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ellen Hadiani dengan Hai, nama saya Karlina Devi Permata Jahari. Hai, nama saya Dewi Malinda. Nah, masih lanjut pembahasan soal prosemik nih. Edward Hall menyimpulkan adanya 4 kategori jarak dalam komunikasi. Yang pertama adalah jarak intim. Radius pada jarak ini berada di antara 0 sampai 18 inci. Dalam jarak ini, orang-orang bisa menyentuh, berbisik, dan meneliti karakteristik wajah orang lain. Tentu sudah jelas dong jika berada dalam jarak ini, kita sedang bersama dengan keluarga dekat kita, sahabat kita, ataupun kekasih kita. Namun timbul suatu pertanyaan, apa yang terjadi bila kita berada dalam jarak intim, tetapi tidak bersama dengan orang yang dekat secara personal dengan kita? Seseorang yang sedang berada dalam lingkungan intim, tetapi tidak bersama rekan intimnya, seringkali berupaya menciptakan pengalaman yang tidak intim, dan mereka menggunakan cukup banyak energi untuk mengeluarkan diri dari jarak yang intim ini. Contohnya, lift merupakan tempat yang mengharuskan kita berada dalam jarak intim bersama orang lain. Bisa jadi kita harus berada dalam jarak ini dengan orang yang kurang dekat dengan kita atau bahkan tidak kita kenal sama sekali. Dalam situasi yang demikian, orang cenderung mengalihkan pandangan mereka ke berbagai objek non-manusia yang ada di dalam lift, seperti langit-langit, pintu, tas, ataupun tombol-tombol yang ada di lift. Selain itu, posisi tangan biasanya lurus di samping badan atau memenggangi barang-barang yang sedang mereka bawa. Contoh lain adalah saat kita berada dalam transportasi umum. Ketika situasi dalam transportasi umum tersebut tidak terlalu ramai dan ada orang asing yang mendekat ke arah kita, saya pribadi cenderung menarik badan guna menjauhkan diri dari orang asing tersebut. Sekarang coba kita perhatikan foto ini bersama-sama. Foto ini menunjukkan orang-orang yang sedang naik MRT. Sekarang coba fokus dengan perempuan berjilbab hitam yang duduk di pojok kiri. Yang kedua adalah jarak personal. Radius dalam jarak ini berada di antara 18 inci hingga 4 kaki. Pada jarak itu, orang-orang bisa menyentuh tangan hingga berbicara pada jarak yang cukup dekat. Sebagian besar hubungan antar individu yang bersikap hangat dan akrab terjadi dalam jarak personal. Radius yang lebih dekat biasanya digunakan dalam hubungan dengan keluarga atau teman, dan radius yang terjauh atau 4 kaki biasanya digunakan dalam berkomunikasi dengan orang yang kurang akrab dengan kita. Dalam jarak personal, orang biasa berbicara dengan volume sedang, serta masih bisa merasakan panas dan bau tubuh lawan bicaranya. Yang ketiga adalah jarak sosial. Radius pada jarak ini berkisar antara 4 hingga 12 kaki. Jarak ini biasa digunakan dalam percakapan di masyarakat dan hubungan antara teman kerja di lingkungan kerja mereka. Jarak yang mendekati 4 kaki menandakan suasana yang kurang formal. Misalnya, percakapan di antara orang-orang yang diundang dalam suatu acara resepsi. Dalam jarak ini, seseorang masih bisa melihat tekstur kulit ataupun rambut lawan bicaranya. Semakin jauh jaraknya, maka semakin formal pula suasananya, dan semakin keras pula orang harus berbicara dengan lawan bicaranya. Dalam jarak ini, seseorang masih bisa mengawasi orang lain sambil tetap menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, petugas resepsionis di kantor yang tetap melakukan pekerjaannya sambil bercakap-cakap dengan tamu yang datang mendekat. Selanjutnya adalah jarak publik. Pada jarak 12 kaki atau lebih jauh merupakan jarak publik. Contoh jarak publik yang terdekat adalah komunikasi antara dosen dan mahasiswa di ruang kelas. Jarak publik yang lebih jauh, 25 kaki atau lebih, misalnya pidato presiden di gedung parlemen. Karena jaraknya yang jauh, maka raut muka atau reaksi wajah lawan bicara menjadi lebih sulit untuk diamati, kecuali dibantu menggunakan teknologi layar monitor besar. Pentas kesenian, misalnya pertunjukan drama yang diadakan di gedung pertunjukan merupakan contoh jarak publik yang jauh. Dalam hal ini, para pemain harus melebih-lebihkan perilakunya, misalnya mengucapkan kata-kata dengan keras agar dapat didengar penonton. Ketika orang terlibat dalam percakapan, terdapat 8 faktor nih yang terlibat dalam bagaimana mereka menggunakan ruang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah posture sex factors.
mencakup jenis kelamin peserta percakapan dan posisi tubuh mereka, apakah berdiri, duduk, atau berbaring. Yang kedua ada sociofugal sociopetal axis. Sociofugal berarti memperlemah interaksi dan sociopetal berarti memperkuat interaksi. Axis adalah sudut bahu relatif terhadap lawan bicara. Mereka yang terlibat dalam percakapan bisa saling berhadapan, saling membelakangi, atau yang lainnya. Jika saling berhadapan akan mendorong interaksi, sedangkan jika membelakangi akan memperlemah interaksi. Yang ketiga adalah faktor kinestetik. Ini adalah kedekatan para individu dalam hal sentuhan. Para individu berada dalam jarak atau jangkauan yang dapat menimbulkan kontak fisik atau dalam jarak yang dekat. Yang keempat adalah perilaku menyentuh. Para individu melakukan belayan dan genggaman, membuat tekanan, sentuhan, dan sebagainya. Yang kelima adalah tanda visual, misalnya melakukan kontak mata. Yang keenam ada tanda panas, yaitu penerimaan panas tubuh dari lawan bicara atau sebaliknya. Yang ketujuh ada tanda bau, jenis dan derajat bau yang diterima lawan bicara. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada kekerasan suara. Kekerasan suara dapat mempengaruhi ruang atau jarak antara individu. Baik, slide selanjutnya itu ada derajat pelanggaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Malinda dengan NIM 469. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada derajat pelanggaran. Nah, jadi derajat pelanggaran mengacu pada penilaian positif ataupun negatif terhadap perilaku yang tidak diharapkan. Mengapa demikian? Karena derajat pelanggaran memiliki pengertian berbeda dari derajat kemanfaatan komunikator sendiri yang telah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ketika kita menilai seberapa berharganya orang yang menjadi lawan bicara bagi kita, maka kita akan menggunakan derajat kemanfaatan komunikator. Tetapi derajat pelanggaran ini memusatkan perhatiannya pada penyimpangan atau pelanggaran itu sendiri. Slide selanjutnya itu bahwa derajat pelanggaran itu membutuhkan pemahaman terhadap pelanggaran yang terjadi melalui interpretasi dan evaluasi. Dalam hal ini, orang mencoba akan memberikan interpretasi terhadap makna pelanggaran yang terjadi dan memutuskan apakah mereka menyukainya ataupun tidak. Nah, jika seorang atasan, contohnya berbicara terlalu dekat sambil meletakkan tangannya di bawahannya, maka tindakan tersebut dapat diinterpretasikan oleh bawahannya sebagai pernyataan superioritas atau intimidasi. Konsekuensinya adalah derajat pelanggaran akan menjadi negatif. Tapi sebaliknya, bawahan dapat memandang tindakan atasannya sebagai positif karena ia berpikir atasannya ingin menunjukkan rasa akrab kepada bawahannya. Itu akan menjadi positif. Selanjutnya itu menurut Burgon dan rekannya mengingatkan kita bahwa tidak semua pelanggaran itu bersifat sangat jelas, sebagaimana perilaku atasan terhadap bawahannya itu adalah sebuah pelanggaran. Seringkali membingungkan dan memiliki banyak arti. Jika hal ini yang terjadi, maka EVT memperkirakan bahwa derajat kemanfaatan komunikator akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pelanggaran diinterpretasikan dan dievaluasi. Nah, jika orang yang melakukan pelanggaran adalah atasan atau orang lain yang disukai, maka pelanggaran akan dinilai sebagai positif. Tetapi berbeda jika orang yang melakukan pelanggaran adalah rekan kerja atau orang lain yang tidak disukai, maka pelanggaran itu akan dinilai sebagai negatif. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 4 dan ini adalah materi terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami dan mungkin penjelasan-penjelasan yang sebelumnya akan menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui mengenai wilayah personal, yaitu teritori atau teritorialitas. Nah, teritorialitas ini membahas mengenai kepemilikan seseorang terhadap suatu wilayah atau objek. Seringkali orang memberikan klaim atas wilayah atau ruang yang ia ingin lindungi atau yang ingin ia pertahankan. Contohnya, orang membuat pagar di depan rumahnya. Itu merupakan sebagai tanda bahwa
itu adalah wilayah dari rumahnya. Kemudian banyak juga orang yang meletakkan papan nama atau menandai ruang sebagai wilayahnya. Nah, bahasan selanjutnya, teritori memiliki 3 tipe, yaitu ada yang primer, sekunder, dan publik. Yang pertama, teritori primer. Teritori primer ini merupakan wilayah yang menjadi ruang eksklusif seseorang. Misalnya itu kayak ruang pribadi, seperti ruang kerja, atau kamar, atau barang yang sering digunakan seseorang untuk bekerja. Dan biasanya untuk memperkuat teritori primer, seringkali orang memberikan tanda seperti papan nama pada ruang atau objek yang menjadi kepemilikannya. Yang kedua adalah teritori sekunder. Nah, teritori sekunder ini adalah suatu wilayah atau ruang tertentu yang memiliki hubungan dengan seseorang atau sejumlah orang dan dirasa-rasa telah menjadi miliknya. Contohnya, misal mahasiswa yang merasakan bahwa wilayah tertentu di sekolahnya menjadi teritorinya, misalnya di salah satu pojok kantin atau di salah satu pojok ruang kelasnya, karena mereka sering menggunakan ruangan itu. Jadi mereka merasa bahwa wilayah itu adalah menjadi teritorinya. Kemudian yang ketiga itu adalah teritori publik. Nah, teritori publik ini mengacu pada wilayah yang tidak memiliki hubungan personal dengan seseorang atau sekelompok orang, dan karenanya bersifat terbuka terhadap semua orang. Misalnya itu kayak fasilitas umum, seperti terminal, halte bus, taman, pantai, dan sebagainya. Selanjutnya, secara umum orang menggunakan 4 cara dalam menentukan batas wilayahnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan tanda, contohnya membuat garis batas, pagar, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan label atau identifikasi simbol. Misalnya, kapal laut yang menggunakan bendera sebagai simbol negara tertentu, yang berarti pada kapal itu berlaku hukum negara bersangkutan. Yang ketiga dengan menunjukkan ancaman, contohnya dengan menunjukkan wajah sangar atau garang kepada orang yang datang serta diikuti perilaku agresif lainnya. Dan yang terakhir adalah penguasaan pertama, yaitu menjadi orang pertama yang datang dan tinggal paling lama dalam suatu wilayah atau ruang. Saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya mengenai teritorialitas. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wilayah atau ruang yang merupakan aspek penting dan relevan untuk menjelaskan teori pelanggaran harapan atau yang biasa disebut dengan EPT. Teori ini mengatakan bahwa jika aturan atau norma komunikasi dilanggar, maka pelanggaran tersebut mungkin akan diterima atau ditolak tergantung pada persepsi orang yang menerima pelanggaran tersebut. Terdapat 3 asumsi yang melandasi teori tersebut. Asumsi yang pertama itu adalah harapan akan orang lain akan mengarahkan interaksi individu. Definisi harapan itu sendiri adalah pengetahuan dan perilaku yang telah diantisipasi atau ditentukan sebelumnya dalam sebuah percakapan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Harapan mengarahkan bagaimana manusia berinteraksi. Harapan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan perilaku yang telah diantisipasi atau ditentukan sebelumnya dalam percakapan dengan orang lain. Asumsi yang kedua itu adalah orang memiliki harapan terhadap perilaku orang lain berdasarkan pengalaman yang telah dipelajarinya. Menurut Burgon dan Hale tahun 1988, ada banyak perbedaan antara individu yang diketahui berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, sejarah hubungannya, dan observasi yang dilakukan menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Dan asumsi yang terakhir itu adalah orang memiliki perkiraan terhadap perilaku non-verbal orang lain. Non-verbal adalah postur atau gerakan tubuh atau posisi badan seseorang. Menurut Jack Burgon dan Joseph Walter tahun 1990, daya tarik atau penampilan seseorang menentukan harapan yang terbentuk terhadapnya. Tim Levin dan rekan tahun 2000 menyatakan bahwa harapan terbentuk sebagai hasil dari akumulasi norma-norma sosial, pandangan umum atau stereotip, gosip, dan sifat komunikator. Dalam wawancara kerja misalnya, apa yang diharapkan pewawancara terhadap calon karyawan yang diwawancaranya itu adalah rasa percaya diri yang ditunjukkan melalui jabat tangan yang erat, tanya jawab yang mengalir dan seimbang, dan menjadi pendengar yang aktif selama proses wawancara. Jarak juga bisa menjadi bagian dari harapan. Dalam hal ini terdapat faktor yang bisa mempengaruhi harapan seseorang. Yang pertama itu adalah faktor individu komunikator. Termasuk di dalamnya itu adalah jenis kelamin, umur, kepribadian, penampilan, dan reputasi. Faktor yang kedua itu adalah faktor hubungan. Sejarah hubungan, perbedaan status, tingkat daya tarik, dan kesukaan. Dan faktor yang terakhir itu adalah faktor konteks. Termasuk di dalamnya itu adalah formal atau informal, fungsi sosial atau tugas, hambatan atau tugas, hambatan lingkungan, dan norma budaya. Halo teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, jadi ada seorang tokoh yaitu Jude Bergen dan juga Gerald Hall.
Nah, di sebelah kanan merupakan seorang tokoh perempuan yang bernama Jude Bergen, dan yang di sebelah kiri merupakan seorang tokoh laki-laki yang bernama Gerald Hall. Dari kedua tokoh ini, dia itu mengasumsikan bahwa terdapat dua kategori harapan. Kategori harapan di sini merupakan harapan apa yang kita inginkan di dalam sebuah komunikasi atau di dalam sebuah percakapan. Harapan yang pertama yaitu pre-interactional expectation, dan harapan yang kedua yaitu interactional expectation. Atau harapan pertama harapan pre-interaksi dan harapan yang kedua yaitu harapan interaksi. Dari kedua harapan di sini mempunyai perbedaan yang masing-masing. Harapan yang pertama yaitu harapan preinteraksi. Ini merupakan sebuah atau jenis pengetahuan dan keterampilan dalam berinteraksi yang dimiliki komunikator sebelum memulai sebuah percakapan. Atau dapat dikatakan, harapan preinteraksi ini merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki seorang komunikator sebelum dia melakukan komunikasi atau percakapan dengan orang lain. Tentu, dalam percakapan dengan orang lain, kita tidak mengharapkan lawan bicaranya menunjukkan perilaku yang berlebihan, seperti lawan bicaranya bersifat agresif. Itu merupakan hal yang tidak kita harapkan. Tetapi hal yang kita harapkan yaitu hal yang sebaliknya, yaitu misalnya kita berharap lawan bicara kita ini mempunyai tata krama yang sopan, mempunyai cara bicara yang baik, dan sebagainya macamnya. Dan masuk yang ke harapan yang kedua, yaitu interactional expectation. Interactional expectation ini atau harapan interaksi ini merupakan sebuah kemampuan individu untuk melakukan interaksi. Nah, kata kuncinya untuk harapan yang kedua ini, harapan yang memang dilakukan atau keterampilan yang harus ada dalam sebuah komunikasi atau interaksi. Nah, misal nih, contohnya, kita itu mengharapkan lawan bicara kita itu mampu menjaga jarak dengan kita, mampu melakukan kontak mata yang tidak berlebihan, di saat kita berbicara lawan bicara kita menganggukkan kepala, dan sebagainya macamnya. Nah, dalam sebuah komunikasi ataupun percakapan juga, tentu berasal dari budaya yang berbeda-beda. Dari budaya yang berbeda-beda tersebut, kita dalam berkomunikasi harus dapat menyesuaikan satu sama lain. Nah, sekarang untuk memudahkan mengingat dari kedua kategori harapan di sini, kita buat kata kuncinya masing-masing. Kata kunci yang pertama untuk harapan yang pertama yaitu harapan pre-interaksi atau pre-interactional expectation. Ini merupakan keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang sebelum memulai percakapan. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan interaksi atau interactional expectation merupakan kemampuan saat dilakukannya interaksi. Nah, itu merupakan kata kunci dari kedua poin tersebut, atau dapat mudahnya harapan pertama itu harapan sebelum melakukan percakapan, dan harapan yang kedua yaitu harapan di saat melakukan interaksi. Dari kedua harapan tadi, yaitu harapan perinteraksi dan juga harapan interaksi itu mengarahkan kita untuk masuk ke dalam asumsi yang kedua, di mana di dalam asumsi kedua ini menyatakan bahwasanya setiap orang itu memiliki harapan terhadap perilaku orang lain berdasarkan pengalaman yang telah dipelajarinya. Kita juga telah membahas mengenai teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan itu juga mengatakan bahwasanya manusia itu mempelajari harapan mereka dari budaya di mana mereka berada dan juga individu-individu yang ada dalam budaya tersebut. Nah, dapat lebih mudahnya yaitu teori pelanggaran harapan ini bahwa mengatakan bahwasanya setiap manusia itu mempelajari harapan berdasarkan dari budaya-budaya yang memang melekat di dalam dirinya. Nah, budaya itu juga dapat muncul di dalam setiap diri individu itu berkaitan dengan individu-individu yang ada di sekitarnya. Untuk lebih memudahkan tentang asumsi yang kedua ini, kita masuk ke dalam hal contoh. Contohnya nih, budaya yang memang sudah banyak diajarkan dari negara ke negara, yaitu tentang hubungan antara dosen dan mahasiswa. Dapat kita ketahui sendiri bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa ini dilandasi oleh yang namanya professional respect atau penghormatan profesional. Dan juga, walaupun tidak dikatakan dengan tegas, walaupun tidak disebutkan dengan tegas, bahwasanya dosen ini memang mempunyai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa itu memunculkan harapan atau meletakkan harapannya dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa. Misal nih, sebagai seorang mahasiswa, kita itu mengharapkan dosen itu dapat menjelaskan materi dengan baik,
dosen itu dapat menjelaskan materi dengan sesimpel mungkin agar dapat dimengerti oleh kita, dan juga kita berharap bahwa dosen itu siap membantu jika mahasiswanya sedang mengalami sebuah kebingungan. Nah, dari harapan-harapan tersebut juga, itu dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan dosen, maupun bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita masuk ke dalam asumsi yang ketiga. Di asumsi ketiga ini, atau asumsi yang terakhir, mengatakan bahwasanya orang itu memiliki perkiraan terhadap perilaku nonverbal. Jadi, di dalam asumsi ketiga ini, dia itu lebih menekankan kepada perilaku nonverbal yang akan menyebabkan seseorang menentukan harapan-harapan kepada lawan bicaranya. Atau, asumsi ketiga ini lebih berkenaan kepada perkiraan terhadap komunikasi nonverbal yang mencakup sentuhan dan juga posisi badan. Nah, jika kita contohkan, komunikasi nonverbal itu kan lebih berbentuk hal yang tidak terucap dari mulut seseorang. Nah, misalnya, posisi tubuh. Di dalam percakapan atau di dalam berkomunikasi dengan orang lain, posisi tubuh ini perlu kita perhatikan. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain atau jika kita melakukan percakapan dengan orang lain, posisi tubuh yang diharapkan yaitu kita saling berhadapan, bukan malah saling membelakangi. Karena dari posisi tubuh juga itu dapat menentukan bagaimana harapan kita atau menentukan bagaimana perkiraan-perkiraan kita terhadap orang lain. Nah, di sini ada seorang tokoh yang bernama Jude Bergen dan juga Joseph Walter yang menyatakan bahwasanya daya tarik atau penampilan itu menentukan seberapa besarnya harapan seseorang kepada orang lain. Di dalam sebuah percakapan juga, seseorang juga tidak hanya memperhatikan dari verbalnya atau sesuatu yang keluar dari mulutnya, tetapi juga berkaitan dengan perilaku nonverbal yang dimunculkan oleh seseorang, seperti daya tarik fisik atau penampilan-penampilan yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Untuk memudahkan memahami dalam poin ketiga ini atau dalam asumsi ketiga ini, kita masuk ke dalam contoh. Contoh nih, misal kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, di mana orang tersebut secara fisik dia menarik atau berpenampilan yang baik sehingga kita tertarik dengan dia. Nah, orang tersebut memandang kita dari kejauhan. Nah, daripada awalnya kita merasa canggung karena orang tersebut memperhatikan kita karena kita tidak kenal dengan dia. Nah, tetapi karena kita mempunyai harapan atau mempunyai perkiraan bahwa orang tersebutlah mempunyai daya tarik yang baik atau mempunyai penampilan yang baik sehingga kita tertarik dengan dia, sehingga rasa canggung tersebut lama-lama berubah menjadi rasa nyaman dan juga sebuah kesenangan. Nah, terlebih lagi di saat lawan bicara kita itu atau di saat orang yang memperhatikan kita itu mengurangi jaraknya. Mengurangi jaraknya di sini maksudnya di mana orang yang memperhatikan kita itu mulai mendekati kita. Nah, dari hal tersebut kita itu menyimpulkan bahwasanya orang tersebut tertarik kepada kita. Dari contoh yang telah disebutkan tadi, untuk lebih mudahnya kita pahami PowerPoint bagian ini, di mana pada tahap pertama, di mana seseorang itu hanya memperhatikan kita dan kita merasa canggung. Tetapi karena kita tertanam di dalam diri kita tertarik dengan dia, lama-kelamaan rasa canggung itu berubah jadi rasa yang lebih bahagia atau berasa lebih nyaman karena kita tertarik dengan lawan jenisnya atau dengan orang tersebut. Nah, dari hal contoh tersebut itu berkaitan dengan asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga itu memang mengatakan bahwasanya dari contoh tersebut kita itu membuat perkiraan berdasarkan perilaku nonverbal yang dimunculkan oleh lawan bicara kita atau oleh orang yang memperhatikan kita. Perkiraan di sini yaitu kita memperkirakan atau kita meletakkan harapan bahwa orang tersebut tertarik dengan kita. Nah, berdasarkan perilaku nonverbalnya itu muncul yaitu dari pandangan dan jarak fisik yang mendekat. Nah, kan orang tersebut memandang kita dan juga yang awalnya jauh lama-lama menjadi mendekatkan fisiknya kepada kita. Dari hal tersebut kita itu membuat perkiraan bahwa seseorang itu tertarik dengan kita yang kita tarik dari perilaku nonverbal yang dimunculkan oleh lawan jenis kita. Nah, namun sebelum kita percaya bahwa dia itu tertarik dengan kita itu harus melakukan reaksi yang sewajarnya saja, bukan secara berlebihan. Karena kenapa? Jika kita merespon dengan cara yang berlebihan, itu akan menimbulkan sebuah kekeliruan. Atau di saat kita merasa dia tertarik dengan kita responlah dengan sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai derajat kemanfaatan. Apa yang terjadi jika dalam suatu percakapan, harapan kita terhadap lawan bicara tidak terpenuhi? Menurut Burgon, hal itu tergantung pada seberapa besar potensi manfaat lawan bicara itu bagi kita. Tidak semua pelanggaran
akan menghasilkan suatu persepsi yang negatif, di mana yang dikatakan oleh Burgon dan rekannya, yaitu dalam hal perilaku yang membingungkan atau memberikan banyak interpretasi, maka tindakan yang dilakukan komunikator dengan kemanfaatan tinggi akan dinilai memiliki makna positif. Tindakan yang sama yang dilakukan komunikator dengan kemanfaatan rendah akan dinilai negatif. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai derajat kemanfaatan, mari kita lihat penjelasan skema 9.2 model pelanggaran harapan nonverbal yang satu ini. Dari gambar skema 9.2 di samping, menunjukkan sebuah proses pelanggaran dan evaluasi yang menunjukkan bahwa harapan itu timbul dari persepsi seseorang di mana terhadap sifat komunikator seperti karakteristik komunikator, karakteristik hubungan, dan konteks di mana perilaku itu terjadi. Suatu pelanggaran terhadap harapan akan memperkuat penilaian yang dibuat dalam proses ini. Dalam hal derajat manfaat yang diperoleh besar, maka pelanggaran menimbulkan gairah, yang pada gilirannya memperkuat evaluasi komunikasi dengan orang lain dan memberikan makna terhadap pesan. Jika perilaku orang lain itu memiliki makna positif, maka hasilnya juga akan positif. Selanjutnya, pada gambar skema 9.2 di samping, juga menunjukkan di mana satu perilaku dapat memiliki lebih dari satu makna atau ambigu, sehingga orang tidak terlalu yakin untuk memberikan suatu tanggapan. Teori ini memperkirakan bahwa perilaku ambigu akan dinilai positif jika orang lain itu dianggap memiliki derajat kemanfaatan. Tetapi, jika orang itu dianggap tidak memiliki derajat kemanfaatan, maka perilaku akan dinilai negatif. Lagi-lagi, penilaian tersebut diperkuat dalam hal terjadi satu pelanggaran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai skema model pelanggaran harapan nonverbal. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai apa itu derajat pemanfaatan. Derajat pemanfaatan itu di mana komunikator sendiri merupakan sejumlah karakteristik positif yang dimiliki seseorang dan potensinya untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Di mana dalam sebuah percakapan sendiri, komunikator dapat saling memberikan pemanfaatan antara lain berupa senyuman, anggukan kepala, daya tarik fisik, kesamaan sikap, status sosial, kompetensi, hingga keuntungan ekonomi. Menurut EVT, interpretasi yang muncul akibat terjadinya pelanggaran seringkali ditentukan oleh komunikator dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sedangkan menurut Burgon, ketika harapan seseorang itu dilanggar, maka ketertarikan dan perhatian pada pelanggaran meningkat. Sedangkan perhatian pada pesan yang disampaikan menurun. Nah, peningkatan rasa ketertarikan inilah yang merupakan kegerahan atau arousal yang tertuju pada sumber pelanggaran sekaligus sumber kedaerahan. Dalam hal ini terdapat dua jenis, yaitu kognitif dan fisik. Kegairahan kognitif atau cognitive arousal adalah kesiagaan terhadap munculnya pelanggaran. Ketika orang bergairah secara kognitif, maka intuisinya akan meningkat. Sedangkan kegairahan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh akibat terjadinya pelanggaran. Misalnya, peningkatan atau penurunan detak jantung, denyut nadi, munculnya keringat, dan lain-lain. Untuk lebih mudah kita memahami materi derajat pemanfaatan, mari kita lihat contoh berikut ini. Ketika ada seorang atasan yang sedang berbicara terlalu dekat dengan bawahannya, biasanya atasan ini akan meletakkan tangannya di bahu bawahannya. Nah, bila kita lihat dari sisi derajat pelanggaran positif, interpretasi dari bawahannya itu, perilaku yang ditunjukkan oleh atasan itu berupa tujuan untuk lebih akrab dengan bawahannya. Sedangkan bila dilihat dari sisi derajat pelanggaran negatif,
Interpretasi dari bawahannya yaitu perilaku seperti itu adalah sebuah bentuk superioritas atau intimidasi terhadap si bawahan.